Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan, nama saya Fajriatis Bahya, bisa dipanggil Kak Fajria atau Kak Titis. Saya merupakan salah satu mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan Pendidikan Agama Islam, yang kebetulan sekarang ditugaskan untuk menjalankan PKL, yang biasanya adik-adik kenal dengan sebutan kakak-kakak PPL ya, kalau di madrasah. Nah, untuk bergabung dalam kegiatan belajar mengajar khususnya pada bidang fikih. Nah, sebelumnya adik-adik telah belajar, sekarang kita akan belajar tentang konsep usul fikih. Nah, apa sih usul fikih itu dan kira-kira apa aja yang menjadi cakupan sehingga terbentuklah konsep usul fikih? Sebelumnya, kakak ingin bertanya kepada adik-adik, apakah adik-adik pernah melihat pabrik mobil dan mobil? Pabrik mobil dibentuk dan didirikan karena ingin membuat suatu produk, yaitu apa? Produk mobil. Sehingga keduanya saling berkaitan kan? Ada yang membuat dan ada yang dihasilkan. Begitupun dengan usul fikih dan fikih. Usul fikih sebagai suatu tempat landasan bagi para mujtahid untuk menggali, meramu sehingga menghasilkan suatu hukum. Nah, hasil hukum itu sendiri kita kenal dengan sebutan produk hukum atau fikih. Nah, saling berkaitan bukan? Sebelum kita belajar tentang konsep usul fikih, baiknya kita mereview sedikit apa itu fikih. Fikih berasal dari kata bahasa Arab, yaitu faqaha, yang berarti memahami. Secara istilah, berarti ilmu tentang hukum syara, tentang perbuatan manusia atau amaliyah, yang diperoleh melalui dalil-dalilnya yang terperinci. Terdapat kata hukum syara yang berarti ketetapan hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf dari berbagai aspek kehidupan. Dan juga terdapat kalimat dalil-dalil yang terperinci. Yang dimaksud adalah dalil-dalil dalam nas dan juga dalil yang ditetapkan oleh para mujtahid yang merujuk pada satu hukum tertentu seperti kewajiban niat sholat, kewajiban takbiratul ihram, apa aja rukun-rukun sholat. Nah, seperti itu. Jadi lebih fokus pada hal-hal yang sifatnya rinci. Selanjutnya, apa itu usul fikih? Kata usul merupakan jamak dari kata al-aslu, yang berarti sesuatu yang menjadi dasar atau landasan bagi yang lainnya. Secara istilah, menurut Muhammad Al-Syaukani, usul fikih adalah untuk mengetahui kaidah-kaidah yang dapat digunakan sebagai alat untuk menggali hukum-hukum furu' dari dalil-dalilnya yang rinci dan jelas. Sedangkan menurut Kutub Mustafa mendefinisikan usul fikih yaitu kaidah-kaidah kuliah yang digunakan oleh seorang mujtahid untuk memahami nas Alkitab dan As-Sunnah, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwasanya usul fikih itu merupakan suatu cara atau metodologi yang tidak hanya digunakan untuk memahami hukum-hukum syariat saja, tapi juga dapat digunakan untuk menggali, menetapkan sehingga dapat menghasilkan suatu hukum syariat. Ahli usul fikih membahas atau mengkaji dalil-dalil kuliah atau dalil yang bersifat umum. Contoh, sebuah kaidah yang berbunyi al-aslu fil amri lil wujub. Perintah pada dasarnya berarti wajib. Kemudian, para ahli usul fikih mengkaji Quran Surat Al-Isra ayat 78 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda, yang artinya dirikanlah sholat ketika matahari tergelincir sampai terbenamnya mega merah dan dirikan sholat saat munculnya fajar. Sesungguhnya fajar itu dapat terlihat. Nah, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwasanya kaidah tadi yang pertama mengindikasikan bahwasanya segala perintah itu bermakna wajib. Yang kedua, pada Quran Surat Al-Isra itu mengindikasikan tentang perintah sholat, sehingga para ulama usul fikih menetapkan bahwasanya hukum untuk melaksanakan sholat pada waktu-waktu tertentu berdasarkan Quran Surat Al-Isra ayat 78 adalah wajib. Sedangkan dalam fikih, dalil yang digunakan adalah dalil juz'i atau dalil yang sifatnya rinci. Contoh, dalil tentang rukun sholat dalam poin wajibnya membaca surat Al-Fatihah dalam setiap rakaat berdasarkan hadis Nabi SAW yang berbunyi La sholatu liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah paham kan antara perbedaan
fikih dan usul fikih dan dalil yang digunakan dalam usul fikih dan fikih. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ruang lingkup fikih dan usul fikih. Ketika kita membicarakan ruang lingkup, otomatis tidak lepas dari yang namanya objek pembahasan. Kalau fikih, objek pembahasannya itu lebih kepada perbuatan mukallaf dari sudut pandang hukum syara. Sedangkan usul fikih itu lebih kepada sumber-sumber atau dalil-dalil yang digunakan oleh mujtahid untuk menggali suatu kaidah untuk dapat menghasilkan suatu hukum. Nah, lantas apa aja sih ruang lingkup fikih dan usul fikih? Ruang lingkup fikih antara lain, yang pertama, ketetapan hukum tentang ubudiyah, seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan lainnya. Yang kedua, tentang muamalah, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, dan lainnya. Yang ketiga, tentang ahwal asyasiyah, antara lain seperti perkawinan, kemudian perceraian, dan lain sebagainya yang melibatkan hubungan rumah tangga. Dan yang keempat, yaitu tentang siasah, seperti politik, birokrasi. Yang kelima, yaitu tentang sanksi terhadap tindak laku pidana, seperti diyat, hudud, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu tentang etika sosial seorang muslim di tengah masyarakat, atau yang biasa kita sebut ahkam akhlakiyah atau ukhlukiyah. Sedangkan usul fikih, objek pembahasannya adalah dalil-dalil atau sumber-sumber hukum syariat yang digunakan oleh para mujtahid untuk menemukan kaidah dan menggali suatu hukum. Nah, apa aja sih ruang lingkupnya? Yang pertama, hukum-hukum syariat, yaitu hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah dan sunnah Rasulnya. Dan yang kedua, bahwasanya hukum itu yang membuat adalah Allah, otomatis harus diketahui dong bagaimana cara mengetahui hukum-hukum itu. Nah, dengan begitu, perlu bagi para mujtahid untuk mengetahui dalil-dalil dan juga sumber-sumber untuk menggali hukum dari suatu perkara. Dari mana? Dari Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, Istihsan, Istishab, Maslahah Mursalah, Sadud Zari'ah, dan sumber lainnya. Dan yang ketiga, yaitu tentang cara-cara atau metode istinbat hukum menggunakan kaidah kulliyah atau kaidah-kaidah umum. Dan yang keempat, membicarakan tentang mujtahid atau orang-orang yang berijtihad. Oke, next. Tentang periodisasi pertumbuhan dan perkembangan fikih dan usul fikih. Nah, dalam hal ini dibagi menjadi 3 periode. Periode Rasulullah, periode sahabat, dan periode tadwin. Periode yang pertama, periode Rasulullah SAW merupakan periode pertumbuhan dan perkembangan fikih dan usul fikih. Nah, dalam periode ini, pertumbuhan usul fikih memang tidak lepas dari pertumbuhan fikih, yang mana pada masa itu ketika terdapat suatu permasalahan di tengah masyarakat, yang menjadi objek utama untuk penyelesaian masalah itu adalah Rasulullah sendiri, baik melalui wahyu maupun dari ijtihad Nabi. Dan pada waktu Rasulullah ijtihad itu pun juga menggunakan kaidah-kaidah usul fikih seperti qiyas, kemudian ijtihad Nabi sendiri. Nah, disitulah sebenarnya sudah tersirat makna usul fikih di dalamnya, namun secara keilmuan tidak tertulis atau tidak terkonsep. Yang kedua, periode sahabat yang merupakan periode penafsiran dan juga penyempurnaan. Nah, dalam masa ini, sepeninggal Rasulullah SAW, semakin banyak timbul permasalahan di tengah masyarakat. Dan permasalahan itu tidak lain tidak pernah terjadi di masa Rasulullah, sehingga para sahabat berusaha dengan berijtihad untuk menyelesaikan problematika tersebut dengan melakukan ijtihad sahabat. Nah, sehingga dalam masa ini yang menjadi sumber-sumber hukum syariat dalam menetapkan suatu hukum menggunakan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sahabat. Periode yang ketiga, periode tadwin atau periode pembukuan. Nah, pada masa ini mulai muncul imam mujtahidin seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan imam mujtahid lainnya. Nah, pada masa ini daerah yang dikuasai oleh umat muslim semakin meluas, bahkan orang-orang non-Arab itu mulai memasuki agama Islam, sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadi berbagai permasalahan yang sebelumnya belum pernah terjadi. Nah, dalam hal inilah peran para mujtahid sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan segala persoalan yang terjadi. Nah, dan dalam masa ini juga disebut sebagai masa emas, yang karenanya apa? Segala permasalahan dalam hukum-hukum Islam atau kita sebut sebagai fikih itu telah dibukukan oleh para imam mujtahid yang didukung dengan dalil-dalil
atau pendapat dari para mujtahid seperti Al-Quran, hadis, kemudian ijma, qiyas, istihsan, istishab, maslahah mursalah, sadu zariah, dan lainnya. Selanjutnya, apa sih kegunaan fikih dan usul fikih itu? Baiklah, yang pertama, kegunaan fikih yaitu menerapkan hukum syariat dalam perbuatan manusia agar manusia itu mengetahui mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, mana yang sah, mana yang batal, dan mana yang wajib, mana yang haram, dan lain sebagainya. Tidak lain tujuannya untuk menuntun manusia dalam koridor syariat, seperti itu. Nah, yang kedua, apa sih gunanya kita belajar usul fikih? Nah, tentu untuk mengetahui kaidah-kaidah dan metodologi yang digunakan oleh para mujtahid untuk menetapkan atau mengistimbatkan suatu hukum. Nah, dengan begitu akan meningkatkan pemahaman kita dalam mengikuti pendapat suatu ulama mujtahid. Jadi kita tidak hanya ikut saja, tidak hanya taklid saja, tapi kita mengetahui dasar hukumnya, kita mengetahui landasannya. Nah, dengan begitu akan lebih maksimal juga dalam pengimplementasian dalam kehidupan. Nah, juga dengan memahami metode yang dikembangkan oleh para mujtahid juga dapat menjawab semua kasus-kasus hukum baru. Nah, tapi di sini teman-teman yang berhak untuk menetapkan atau menjawab kasus-kasus baru itu hanya bagi para mujtahid. Nah, itu pun juga mereka memiliki kriteria tertentu untuk menjadi seorang mujtahid. Kita sebagai orang awam dianjurkan untuk belajar fikih dan usul fikih. Nah, jadi dalam penerapan syariat Islam pun kita tahu dasarnya, dalilnya, sehingga kita tidak lagi hanya dicap label sebagai umat yang taklid ya, dalam artian hanya ikut-ikut pendapat ulama saja, tapi kita tahu dan paham dalilnya dan bagaimana perumusan hukum itu sendiri. Jadi kesimpulannya, ilmu fikih merupakan produk dari usul fikih. Ilmu fikih berkembang pun seiring berkembangnya ilmu usul fikih, karena ilmu usul fikih ini merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui metode dan sistem dalam penentuan hukum berdasarkan dalil akli maupun nakli. Nah, tanpa adanya pembahasan tentang ilmu usul fikih, maka tidak akan dapat diciptakan ilmu fikih. Oke, baik teman-teman. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.